Persaingan laptop di setiap brand sekarang semakin menarik. Kalau dulu laptop tipe Ultrabook harganya bikin dompet tercabik-cabik, sekarang laptop makin murah seperti tiket pesawat domestik. Di video kali ini kita akan membahas laptop tipis dan ringan yang nggak bikin reumatik. Dan dari segi harga pun masih cocok untuk dilirik. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan kritik. Selamat menonton yang selalu melihat orang hanya dari fisik. Hai Andika, guys, di sini kalau beberapa hari kemarin kita nge-review Lenovo S145 yang ternyata meskipun mengusung nama S di situ, ternyata casingnya nggak slim dan dia masih pakai casing dari Lenovo IdeaPad 110. Mungkin nama S di Lenovo S145 itu karena dia pakai SSD atau nama S itu biar kelihatan slim walaupun ternyata nggak slim. Ya udahlah. Intinya di video kali ini kita akan nge-review Lenovo S340 yang S-nya di sini dia slim. Ini beneran slim dan dia juga udah pakai SSD. Jadi seharusnya namanya Lenovo S340S. Ya udahlah. Intinya buat kalian yang belum makan jangan lupa makan. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan buat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, sekarang kita bahas Lenovo S340 ini yang kemungkinan akan menjadi pengganti dari Lenovo 330S. Kalau dulu seri slimnya Lenovo adalah 330S, sekarang S-nya diubah dijadikan di depan, jadi namanya Lenovo S340. Mungkin ke depan akan ada Lenovo S350, 360, dan seterusnya. Lenovo S340 ini memiliki dua SKU untuk spesifikasi, yaitu Intel Core i5 dan Core i7. Untuk varian warnanya ada 4 pilihan, yaitu Black, Platinum Grey, Blue, dan Rose. Dan kebetulan yang kita review hari ini adalah SKU warna Black dengan Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, 4 core 8 thread, dengan base clock 1,6 GHz dan turbo boost 3,9 GHz, dengan jumlah TDP-nya 15 Watt. Graphic card-nya menggunakan Nvidia MX 230 GDDR5 dengan VRAM 2 GB, memori RAM-nya 8 GB DDR4 dengan speed 2400 MHz. Layarnya berdimensi 14 inch dengan panel IPS. Untuk storage-nya menggunakan 128 GB SSD NVMe dan 1 TB hard disk. Kalau dari segi desain, menurut saya Lenovo S340 ini mirip banget dengan Lenovo 330S, dengan bahan materialnya juga aluminium yang kerasa solid banget, rapat banget. Jadi meskipun kalian tekan-tekan seperti ini, nggak ada area yang kerasa kopong, kerasa murah. Jadi ini kerasa premium banget sih emang kalau dipegang. Kemudian untuk logonya juga sama persis seperti Lenovo 330S dengan logo Lenovo yang terletak di pojok kiri atas seperti ini. Dan kalau desain memang tergantung selera orang masing-masing. Tapi kalau kalian ngikutin DKID udah lama, saya tuh sukanya desain-desain yang simple seperti ini. Jadi nggak terlalu kelihatan norak. Kalau Lenovo 330 dulu kan logonya terletak di tengah dan cukup besar. Dan kalau saya sih nggak terlalu suka, saya suka yang simple seperti ini. Dan logo ini menyatu dengan logo yang ada di dalam. Sambil kita tes apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Satu jari, sorry. Kemarin ada yang komplain, saya bilang satu tangan salah. Satu jari. Oke, jadi Lenovo ini bisa dibuka dengan satu tangan. Dan yang seperti saya bilang tadi, logo Lenovo-nya itu menyatu dengan di area dalam. Jadi kalau kalian lihat, logo Lenovo ini ada di pojok kanan bawah, menyatu dengan logo Lenovo yang ada di pojok kiri atas tadi. Jadi misalkan ini kalian tutup, seperti ini, jadi logo Lenovo-nya itu bertemu. Jadi kalau misalkan kalian buka, logo Lenovo-nya terpisah, jadi LDR-an. Sekarang kita bahas Lenovo S340 ini di bagian dalam, di area keyboard. Sayangnya untuk Lenovo S340 ini meskipun tergolong ultrabooknya Lenovo, nggak ada sensor fingerprint di sini. Cuman yang patut diapresiasi adalah tombol powernya sekarang udah terpisah dengan tombol keyboard. Jadi misalkan keyboard kalian suatu saat ngejam atau rusak, kalian masih bisa menghidupkan Lenovo ini dengan tombol powernya karena terpisah. Tapi kalau tombol power yang menyatu dengan keyboard, suatu saat keyboard kalian rusak, kalian nggak punya akses lain untuk menyalakan laptop. Kemudian untuk keyboardnya sendiri, rasanya itu berbeda dengan Lenovo S145 yang kita review kemarin. Apa mungkin karena yang kemarin itu harganya 4 jutaan, jadi keyboardnya kerasa murah sih yang kemarin. Tapi kalau yang ini, dan saya adalah penggemar keyboard Lenovo, kalian pasti udah tahu. Dan yang ini tuh feel keyboardnya itu enak banget. Empuk, karet-karetnya itu kerasa solid, travel distance-nya pas, dan ukuran tombolnya besar-besar. Dan keyboard dari Lenovo S340 ini juga sudah memiliki fitur backlit yang bisa di-adjust sampai 2 kali. Caranya kalian tinggal tekan Fn plus spasi seperti ini, dia akan nyala tapi nggak terlalu terang. Kemudian kalau kalian tekan 2 kali, dia akan nyala terang. Jadi untuk adjustment brightness-nya cuma ada 2 kali. Kalau kayak gini ya, dia mati.
Sekarang kita bahas touchpad. Untuk touchpadnya ini memiliki desain yang all-in-one, jadi klik kiri dan kanannya ini menyatu dengan touchpad. Dan touchpadnya ukurannya cukup besar. Untuk posisinya juga sudah center dengan tombol spasi, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian ngetik kemudian touchpad kalian kegeser-geser. Dan untuk feel touchpadnya ini menurut saya udah enak banget. Servisnya ini keset, nggak terlalu licin. Kemudian untuk tombol klik kiri dan kanannya ini responsif banget dan kalian nggak perlu menekan terlalu keras. Dia udah sangat responsif. GG sih untuk touchpadnya dari Lenovo S340 ini. Kemudian kalau dari segi konektivitas, Lenovo S340 ini menggunakan Wi-Fi 802.11ac plus 2x2 MIMO teknologi. Jadi Wi-Fi-nya ini lebih kenceng dibandingkan Wi-Fi 802.11ac biasanya. Untuk port I/O-nya, di sebelah kanannya terdapat USB 3.0 2 buah, slot full SD card, dan di sini ada indikator untuk power. Dan di sebelah kirinya terdapat input power, HDMI, USB Type-C, dan jack audio. Kalau untuk spesifikasi layarnya, dia memiliki dimensi 14 inch dengan resolusinya Full HD, dengan nama panel adalah CIME dengan modelnya CMN14D4 yang memiliki panel IPS. Untuk tingkat brightness-nya ada di angka 250 nits, untuk tingkat sRGB-nya ada di 60%, dan 40% untuk di Adobe RGB. Ya, memang kualitas gambarnya nggak sebagus layar yang memiliki 100% sRGB, tapi kalau kalian bukan seorang editor yang profesional banget, yang butuh kualitas gambar dengan 100% sRGB, layar dari Lenovo S340 ini udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian untuk editing, gaming, bahkan dan juga entertainment. Dan karena dia panelnya udah IPS, jadi misalkan kalian lihat kualitas gambarnya ini dari segi manapun ya, dari kanan, kiri, atas, bawah, seperti yang kalian lihat nggak akan ada perubahan warna yang cukup signifikan karena dia panelnya udah IPS yang berarti wide viewing angle-nya luas. Tapi memang karena Lenovo S340 ini cuma main di angka 60% sRGB, jadi kualitas gambarnya itu nggak terlalu pop up, tapi ya masih cukup lah kalau kalian gunakan untuk kegiatan ringan seperti entertain, editing, maupun gaming. Sekarang kita coba untuk kualitas speakernya, karena speaker dari Lenovo S340 ini disertifikasi oleh Dolby. Yang biasanya Dolby itu ada di teater-teater atau bioskop 21, dan seharusnya suaranya enak banget sih. Oke, jadi sekarang saya sudah menemukan lagu koplo yang ada bassnya, ada gedangnya juga untuk tes speaker dari Lenovo S340 ini. Jadi itu tadi adalah suara speaker dari Lenovo S340 dan menurut saya suaranya sih standar ya, nggak terlalu enak banget. Suara bassnya juga masih terdengar keras, nggak terlalu empuk. Tapi ya kalau dibandingkan dengan Lenovo S145 yang kita review kemarin, masih mending suara speaker yang S340 ini. Oke lah, sekarang waktunya kita bongkar Lenovo S340 ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Nah, di bagian dalam ini berbeda dengan seri Lenovo C340 yang convertible kemarin. Kalau Lenovo kemarin memiliki dual fan, tapi kalau yang seri S340 ini hanya memiliki single fan. Kemudian untuk RAM-nya bisa kalian upgrade menjadi 12 GB karena di sini RAM-nya onboard 4 GB dan ada satu slot yang sudah terisi dengan 4 GB. Jadi misalkan RAM 4 GB ini kalian ganti dengan kapasitas 8 GB, kalian bisa upgrade sampai total 12 GB. Kemudian kalau untuk SSD-nya juga bisa kalian upgrade, tapi di sini sudah ada SSD berkapasitas 128 GB dengan speed ketika kita tes di Crystal Diskmark sekitar 1379 Mbps. Kemudian kalau untuk harddisknya menurut saya sih nggak usah di-upgrade karena udah cukup besar, yaitu 1 TB. Kemudian kalau untuk baterainya di website Lenovo tidak diberi keterangan berapa watt hour, cuman kata Lenovo bisa bertahan sekitar 10 jam. Dan di sini juga nggak ada berapa tulisan watt hour, adanya cuman 4480 mAh yang ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi Wi-Fi bisa bertahan sekitar 8 jam 25 menit. Ya meskipun nggak sesuai klaim Lenovo 10 jam, tapi menurut saya sih udah cukup lama ya, 8 jam 25 menit. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop ini dari segi performa. Pertama kita tes menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya Lenovo S340 dengan Intel Core i7 with Skylake ini mendapatkan skor sekitar 750 CB. Dan tes ini juga sudah kita ulang sebanyak 10 kali. Dan untuk tingkat CB yang paling rendah adalah 625 CB dan average rata-rata CB-nya adalah sekitar 700-an CB. Jadi untuk sustainable-nya masih cukup aman. Kemudian untuk Nvidia MX250 kita tes di 3D Mark menggunakan driver Skydiver dan hasilnya mendapatkan 7421. Sekarang lanjut ke tes editing menggunakan template yang khusus kita beli di Video Hive hanya untuk benchmark rendering Adobe Premiere Pro di channel DKID. Dan hasilnya Lenovo S340 ini berhasil merender template video yang kita beli dengan durasi waktu 1 menit 56 detik. Sekarang lanjut ke tes gaming. Pertama kita tes dulu di game yang cukup casual dan game yang cukup ringan yaitu CSGO.
Dan Lenovo S340 ini masih bisa memainkan CSGO dengan tanpa lag atau stutter, masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS sekitar 60 dan untuk temperatur suhunya ada di angka 73 derajat Celcius. Lanjut ke Game Pass 2019, di sini kita menggunakan settingan HD 1280x720 dan hasilnya juga masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS sekitar 60-an dengan temperatur suhu max loadnya ada di 67 derajat Celcius. Lanjut ke game AAA yang cukup berat yaitu Battlefield 1. Di game ini kita menggunakan settingan Full HD dengan grafiknya medium dan hasilnya Lenovo S340 ini bisa mendapatkan average FPS yang juga cukup playable untuk dimainkan sekitar 42 FPS dengan temperatur yang naik sekarang sekitar 82 derajat Celcius. Lanjut ke game terakhir, kita menggunakan game PUBG dengan settingan Full HD tapi grafiknya ada di low dan hasilnya Lenovo S340 ini masih cukup playable untuk dimainkan dengan average FPS sekitar 42 dengan suhu temperatur di sekitar 67 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Lenovo S340 ini, dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga sekitar 10.800.000, menurut saya Lenovo S340 ini bisa menjadi pesaing berat untuk brand lain. Karena kalau misalkan kita mau bandingkan Lenovo S340 ini dengan brand lain, di brand lain kalau untuk brand Acer kalian bisa dapat di Acer Swift yang Acer D Edition, kemudian ada XP Pavilion, kemudian kalau di Asus bisa disandingkan dengan Asus S430 FN, karena kalau misalkan kita mau sandingkan dengan 412 itu layarnya masih TN dan sementara ini udah pakai IPS. Dan dari semua brand yang saya sebutkan tadi, yang paling murah adalah Acer, kemudian disusul oleh Lenovo S340 ini, kemudian ada XP Pavilion, dan yang terakhir ada Asus S430 FN. Nah, sekarang brand-brand udah memurahkan laptopnya, sekarang pilihannya tergantung kepada kalian. Kalau Acer memang dia lebih murah, cuman sayangnya Acer dia belum pakai SSD dan keyboardnya juga belum backlit, dan setiap brand itu memiliki fitur, spesifikasi dan juga desain unggulannya masing-masing. Jadi kalau masalah itu semuanya saya kembalikan kepada kalian. Tapi intinya Lenovo S340 ini bisa menjadi opsi dan juga referensi kalian kalau misalkan kalian mencari laptop ultrabook dengan harga sekitar 10 jutaan. Sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang untuk giveaway mingguan DKID. Video kemarin yang ikutan giveaway lumayan banyak dan langsung saja kita cari pemenangnya melalui comment picker. Dan pemenang giveaway untuk minggu ini adalah Lepau TV. Kita cek dulu apakah sudah subscribe channel DKID. Ya, subscription-nya di hide ini kayaknya ya. Buat kalian yang ikutan giveaway mingguan, sekali lagi saya ingatkan subscription jangan di hide biar saya bisa tahu kalau kalian sudah subscribe channel DKID. Ya udahlah, sekarang kita cari lagi dan pemenangnya adalah Muhammad Chandra. Kita cek dulu apakah sudah subscribe. Alhamdulillah sudah. Selamat kepada Muhammad Chandra, Anda memenangkan Windows 10 Pro original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya melalui email yang tertera di deskripsi. Dan yang belum beruntung hari ini jangan berkecil hati karena Sabtu depan akan kita undi lagi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.